Penjelasan mengenai Incoterms. Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau ketentuan komersial internasional. Ini merupakan aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur perdagangan global dan juga untuk menentukan batasan-batasan dalam kontrak antara penjual dan pembeli, terutama yang bersifat lintas negara, dan untuk menyamakan persepsi antara eksportir dan importir terkait penyerahan barang dan penentuan harga. Incoterms yang pertama yaitu EXW atau bisa disebut Exports. Di sini kewajiban eksportir yaitu mempersiapkan barang ekspor di pabrik atau gudang. Sedangkan kewajiban importir yaitu mengambil barang di pabrik atau gudang eksportir, menanggung semua biaya dan risiko pengiriman, serta mengurus perizinan ekspor dan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab yaitu saat barang diambil di pabrik atau gudang eksportir. Incoterms yang kedua yaitu FCA atau kepanjangan dari Free Carrier. Di sini kewajiban eksportir yaitu mengantar barang kepada pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir serta mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir menanggung biaya dan risiko setelah barang diterima pengangkut serta mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir. Incoterms yang ketiga yaitu FAS atau Free Alongside Ship. Di sini kewajiban eksportir yaitu mengantar barang sampai ke samping kapal serta mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan risiko setelah barang sudah di samping kapal serta mengurus perizinan impor. Jadi titik peralihan tanggung jawab di sini yaitu saat barang sudah diantar di samping kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms yang keempat yaitu FOB atau Free On Board. Di sini kewajiban eksportir yaitu mengantar barang sampai dimuat di kapal, sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan risiko setelah barang dimuat di kapal dan mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms selanjutnya yaitu CFR atau Cost and Freight. Di sini, kewajiban eksportir yaitu mengantar barang sampai dimuat di kapal, menanggung biaya sampai barang tiba di pelabuhan tujuan, kecuali asuransi, serta mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya asuransi pengiriman, serta menanggung biaya dan risiko setelah barang di pelabuhan tujuan sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms selanjutnya yaitu CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Di sini kewajiban eksportir yaitu mengantar barang sampai dimuat di kapal, serta menanggung biaya dan asuransi sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan risiko setelah barang di pelabuhan tujuan sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor. Jadi titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms selanjutnya ada yang bernama CPT atau Carriage Paid To. Di sini kewajiban eksportir yaitu bertanggung jawab hingga barang diserahkan ke carrier di negara tujuan, serta mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya asuransi pengiriman, menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan ke carrier sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir di negara tujuan. Incoterms yang ke-8 yaitu CIP atau kita bisa sebut Carriage and Insurance Paid To. Di sini kewajiban eksportir yaitu bertanggung jawab hingga barang diserahkan ke carrier di negara tujuan serta menanggung biaya asuransi pengiriman secara komprehensif atau ORIX serta mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan ke carrier sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor.
Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir di negara tujuan. Incoterms yang ke-9 yaitu DPU atau Delivery at Place Unloaded. Di sini, kewajiban eksportir yaitu bertanggung jawab hingga barang tiba di terminal yang ditentukan importir, serta menanggung biaya asuransi pengiriman dan mengurus perizinan ekspor. Dan sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan resiko setelah barang diserahkan di terminal sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang tiba dan diserahkan di tempat unloading yang ditentukan importir, bisa terminal atau tempat lainnya. Incoterms yang ke-10 yaitu DAP atau Delivery at Place. Eksportir bertanggung jawab hingga barang tiba di lokasi yang ditentukan oleh importir, serta menanggung biaya asuransi pengiriman dan mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan di lokasi yang ditentukan importir dan mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang tiba dan diserahkan di lokasi yang ditentukan oleh importir. Incoterms yang terakhir yaitu ada DDP atau Delivery Duty Paid. Di sini kewajiban eksportir yaitu bertanggung jawab hingga barang tiba di lokasi yang ditentukan oleh importir, serta menanggung biaya asuransi pengiriman dan mengurus perizinan ekspor dan impor. Sedangkan kewajiban importir yaitu menanggung biaya dan resiko setelah barang diserahkan di lokasi yang ditentukan oleh importir. Jadi titik peralihan tanggung jawab di sini saat barang tiba dan diserahkan di lokasi yang ditentukan oleh importir. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Kak, kok banyak banget sih Incoterms-nya? Jadi kita bisa pilih Incoterms yang mana yang paling bagus. Jadi Incoterms yang sering dipakai itu ada EXW, FOB, CFR, CIF, dan DDP. Kalau kalian punya buyer yang jarang impor dari Indonesia, biasanya mereka akan pilih memakai CFR atau CIF karena tidak familiar biaya pengiriman dan pengurusan perizinan ekspor dari Indonesia ke negaranya. Sedangkan kalau di pameran supaya harga pembukaannya terlihat murah, biasanya eksportir akan pasang harga jika Incoterms-nya EXW dan juga FOB. Namun, CFR dan CIF sebaiknya tetap ditawarkan, tetapi harganya akan lebih tinggi. Jadi memang jika pameran itu kalian menawarkan harga dan Incoterms yang berbeda-beda. Dan khusus untuk importir skala kecil, terkadang mereka memilih DDP karena tidak mau pusing dengan pengiriman maupun perizinan ekspor dan impor. Sekian dari penjelasan saya mengenai Incoterms. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.